Jarang orang atau anak umur sekira 10 tahun sudah tahu apa yang dia mau. Saya itu dari kecil sudah ingin jadi wartawan. Terus saya ini suka baca puisi. Dan kebetulan kalau pelajaran bahasa Indonesia khususnya mengarang, saya itu pinter. Karena media sosial sekarang mau tidak mau harus diakui seperti halnya sebuah alun-alun. Seperti sebuah mall di sebuah kota di mana itu akan menjadi tempat orang berkumpul. Nah, zaman dulu tahun 88 itu saya udah pernah boleh dibilang di screening. Kalau orang zaman sekarang bilangnya apa ya? Di blacklist gitu ya? Semacam itu ya, ditelisik gitu lah, ya? ditelisik lebih lanjut lah. Siapa sih Weni Ramdiastuti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sobat Karantina, bertemu lagi di Kita Podcast. Podcastnya Karantina Pertanian Palembang. Oke. Telah hadir bersama saya saat ini bintang tamu yang sangat populer, yaitu Dr. Anda Haja Lucia Weni Ramdiastuti MSI. Ibu, boleh disapa pemirsa Kita Podcast di rumah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Mbak Novita diundang di acara ini, di podcast kami juga ini. senang banget Bu, Ibu berkenan hadir di Kita Podcast. Kita Podcast namanya ya. Kita Podcast. Keren. Podcastnya Karantina Pertanian Palembang, Bu. Keren. Jadi semua sekarang instansi pemerintah boleh dibilang bikin podcast. Iya, karena sebagai sarana komunikasi dan juga sosialisasi ke masyarakat. Benar, Bu. kita harus ngikutin ini ya, selera masyarakat sekarang ya. Ngikutin zaman kita, Bu. Zaman kita, Oke. Jadi pemirsa Kita Podcast, saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Weni ini merupakan apa, Bu? Boleh disebutkan pengalaman-pengalamannya? Banyak banget, jadi kayaknya langsung orangnya aja yang bilang ya, Bu ya. Oke. Yang pasti saya seorang ibu. Iya, seorang ibu. Anak 2, ya kan? Udah besar-besar, alhamdulillah. Dan saya terdahulu atau boleh dibilang 35 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik. Oh, luar biasa, lama sekali, Bu. Iya, baru aja purna pada bulan Juni yang lalu. Dari tahun 88, Agustus 88 saya datang ke Palembang untuk menjadi wartawan Sriwijaya Pos. Oh ya, Sriwijaya Pos. Kemudian merangkak karir ya, boleh dibilang dari bawah, wartawan, redaktur, manajer liputan, kemudian menjadi pemimpin redaksi dan berakhir pada bulan Juni 2023. Kan pemirsa Kita Podcast seperti yang aku bilang tadi, banyak banget kan kalau mau disebutin. Enggak. Dan sekarang boleh dibilang saya kegiatannya saya masih tetap podcast di rumah. Kemudian saya juga menjadi tenaga ahli Humas LRT Sumsel dan Perhubungan Darat. Dan ya begitulah. Kira-kiranya saya juga mengisi beberapa materi kalau diminta. Dan juga ada di TVRI ini saya baru diminta untuk menjadi host sebuah acara yang namanya Perempuan. Oh iya, acara baru ya, Bu ya? Acara baru, ya. Bu, ini tadi kita lupa menyapa pemirsa Kita Podcast di rumah. Jadi kalau udah datang ke Kita Podcast ini, kita sapa pemirsa di rumah ini dengan salam dari Palembang. Oke. Nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, Ibu kita jawab sama-sama Kito Paca. Oke. Iya, boleh ya, Bu ya? Ya. Salam dari Palembang. Kito Paca. Kito Paca itu, Bu Weni, merupakan singkatan dari kerja ikhlas tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Keren. Iya. Jadi Bu Weni, Ibu sendiri tadi udah bilang selama 35 tahun tadi menekuni bidang yang Ibu geluti. Itu yang mendasari Ibu menggeluti bidang itu apa, Bu? Oke. Motivasinya datang dari mana atau gimana, Bu? Oke, jadi saya mau cerita ya. Boleh. Jarang orang atau anak umur sekira 10 tahun sudah tahu apa yang dia mau. Saya itu dari kecil sudah ingin jadi wartawan. Padahal nggak ada darah wartawan. Bapak saya tentara, ibu rumah tangga. Konon kakek buyut saya ada yang wartawan gitu ya, tapi saya nggak tahu persis. Nah, ketika umur 10 tahun itu, saya tuh sudah, kan bapak di rumah langganan koran Kompas. Jadi saya tuh sudah suka mengamati, dan ketika itu tuh berita-berita di Kompas boleh dibilang itu hangat dengan peristiwa-peristiwa politik luar negeri, kelaparan di Uganda lah, perang di sana, perang di sini. Saya tuh heran ya.
judul di mana namanya judul di Kompas itu kok ada satu judul yang besar yang kemudian saya tahu ketika saya kuliah jurnalistik itu namanya headlines. Dan juga ada foto besar di halaman 1. Oh ternyata itu kemudian saya tahu adalah foto master gitu ya. Nah, terus saya ini suka baca puisi. Dan kebetulan kalau pelajaran bahasa Indonesia khususnya mengarang saya itu pinter. Dapatnya 90 terus. Jadi buat saya itu pelajaran bahasa Indonesia itu menarik sekali gitu ya. Ternyata itu dari mengarang tuh kita bisa belajar tentang cara alur berpikir atau logika gitu ya. Tapi kalau pelajaran matematik nggak usah ditanya, saya kurang kata anak zaman sekarang gitu. Jadi saya suka pelajaran bahasa Indonesia, saya suka mengarang. Dulu kalau zaman dulu namanya mengarang. Kemudian saya suka ikut lomba puisi, lomba deklamasi dan sebagainya itu. Dan SMA saya jurusan bahasa di SMA Tarakanita 1 Jakarta gitu ya. Dan berbekal pengalaman-pengalaman itu, kesukaan saya akan hal-hal seperti itu, maka saya dengan sadar memutuskan mau jadi wartawan dan saya kuliah di ISIP Jakarta di Lenteng Agung dan saya mengambil jurusan jurnalistik. Jadi ketika lulus kuliah ada bukaan di Katong Palembang ya kan, ada bukaan di Sriwijaya Pos padahal itu di Palembang. Saya pun melamar dan diterima. Saya satu-satunya perempuan di antara yang melamar dan diberangkatkanlah ke Palembang. Gak balik lagi sampai Mak Iniari. Sampai sekarang ya Bu, sampai 35 tahun sudah resmi jadi wong Palembang. Wong Kito Galo. Iya benar. Jadi karena hobi mengarang tadi, Ibu sudah mengarang beberapa buku. Ada saya pernah dengar Mulutmu Harimaumu. Selain itu apa lagi Bu? Iya, Mulutmu Harimaumu itu adalah berisi kumpulan ya, boleh dibilang kumpulan kisah-kisah hidden, boleh dibilang hidden news, bukan hidden news, di balik ceritanya sebuah berita, gitu ya. Ketika saya menjadi Pemret Tribun Sumsel, saya meminta kawan-kawan untuk menuliskan pengalaman-pengalamannya, dan judulnya adalah Mulutmu Harimaumu. Dan juga saya ada bikin beberapa buku tentang the power of etiquette. Saya berkolaborasi tentu saja dengan Ibu Sri Suroso sebagai pakar etiket, dan juga ada buku The Bone itu tentang olahraga, program dari Kemenpora, The Bone The New Hope. Dan sekarang saya sedang nyicil nih bikin buku karena saya sudah memasuki usia 60 yang katanya lansia awal gitu ya. Saya sedang nyicil buku tentang being old. Being old. Jadi relate sama kondisi sekarang gitu ya Bu ya. Kan kalau kita nulis katanya harus tahu apa yang mau ditulis kan ya. Jadi being old. Tapi buku ini nanti tidak hanya dikhususkan untuk orang tua, tapi juga untuk Gen Z sekalipun, supaya tahu nanti ketika menjelang tua atau ketika memasuki usia itu kira-kiranya apa sih yang bisa dilakukan ya. Jadi semacam buku how to lah barangkali gitu. Tapi tentu berdasarkan semacam riset kecil-kecilan lah gitu. Kalau dulu kan kita taunya Bu ya, kalau menulis itu kita bisa tuangkan dalam bentuk majalah, media. Sekarang kan udah berbagai macam ya Bu ya. Bisa melalui blog, blogger kan, dan juga media sosial. Nah Bu, selama ini Bu ada nggak ya saran nih untuk kami di Karantina Palembang ini supaya media sosial kami itu dilirik oleh masyarakat umum? Karena kan seperti yang kita ketahui, kalau instansi pemerintah itu media sosialnya itu yang dilirik kan hanya berita-berita yang fornil seperti yang tadi Ibu katakan itu kan. Gimana Bu, ada nggak tips-tipsnya supaya medsos kami itu banyak dilirik oleh masyarakat luar? Iya, oke. Zaman memang sudah berubah ya. Eranya tuh juga berubah dan juga dunia tuh semakin datar, kan kita bilang begitu ya. Jadi kalau dunia semakin datar, itu maka kemudian orang tuh merasa sama, egaliter, nggak pejabat, nggak masyarakat, semua merasa ada pada meja yang sama, bisa duduk sama apa istilahnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, bagaimana kemudian kita kaum birokrat gitu ya, melalui instansinya masing-masing bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui media sosial kan gitu. Karena media sosial sekarang mau tidak mau harus diakui seperti halnya sebuah alun-alun, seperti sebuah mall di sebuah kota, di mana itu akan menjadi tempat orang berkumpul. Nah, kalau kita menyampaikan informasinya itu pada platform yang di mana semua orang bisa berkumpul tapi tidak ada hal-hal yang membuat masyarakat datang ke mall tersebut, maka tentu dia tidak akan menjadi
tempat atau mall yang menarik kan gitu ya. Untuk itu kan harus ada dibangun kedekatan, harus ada informasi yang disampaikan itu menimbulkan ketertarikan, harus menimbulkan juga penasaran, ada reaksi-reaksi, itu yang kita tunggu sebenarnya. Tapi kalau kita memandang bahwa itu hanya sebagai tempat berbagi informasi nih Bu, nggak hanya sebagai dokumentasi online belaka, maka itu zamannya nggak berubah dong, gitu kan ya. Jadi harus ada semacam interaksi dengan netizen dengan netizen gitu ya, sangat harus ada engagement. Kalau anak muda sekarang bilangnya gitu ya, engagement. Aku ngertinya engagement itu tunangan Bu. Ya benar, orang zaman dulu bilangnya engage day, ya kayak engagement day gitu kan. Kalau sekarang engagement tuh ada timbal balik lah, keterikatan lah kayak gitu. Balik lagi nih Bu ke profesi Ibu yang sudah Ibu tekuni selama 30 tahun lebih itu sebagai wartawan. Suka dukanya sebagai wartawan itu apa Bu? Ini pertanyaan sering kali ditanyain ya, suka duka. Kalau saya sih karena passion ya, pasti banyak sukanya. Hobi lah ya Bu ya? Bukan hanya hobi tapi mendarah daging, internalize. Jadi sukanya itu saya selalu belajar. Saya selalu terupdate dengan berbagai informasi, dan juga ketemu banyak orang tuh membuat saya jadi kaya. Kaya tuh tanda kutip tentunya, karena dari Mbak Novita nih saya bisa belajar tentang tentang kepribadian Mbak Novita. Kalau ada yang baik pasti ya saya akan bisa ambil dan sebagainya. Tapi kalau dukanya banyak juga ya. Nggak kalah banyak sama sukanya ya? Nggak banyak kalah banyak sama dukanya. Saya udah pernah ya, kalau di teror tuh pasti ada ya kan. Zaman dulu tahun 88 itu saya udah pernah boleh dibilang di screening. Kalau orang zaman sekarang bilangnya apa ya? Di blacklist gitu ya? Semacam itu ya, ditelisik gitu lah, ya? Ditelisik lebih lanjut lah, siapa sih Weni Ramdiastuti ini gitu ya. Karena zamannya kan masih zaman dulu tuh, untuk sebuah pemberitaan yang membuat Pangdam 2 saat itu tidak berkenan. Jadi saya dan tentu saja teman-teman sampai pemretnya itu di screening di kantor Kodam 2 Sriwijaya gitu, dari pagi sampai malam. Itu kalau buat orang yang tidak punya mental kan, atau tidak memilih wartawan sebagai profesinya dengan sadar kan, mungkin saat itu juga dia mundur gitu. Kalau saya ya tertantang aja gitu ya. Jadi di teror preman, datang ke kantor, ke pengadilan, alhamdulillah udah semua. Jadi wartawan itu juga banyak resikonya ya Bu? Banyak. Apalagi kalau sekarang sedang perang Israel Palestina gini ya. Kita salah memberitakan bisa jadi kemana-mana. Ya udah banyak jurnalis yang jadi korban. Iya, jadi hari ini secara ini Ibu Weni ini datang memberikan materi mengenai peran media pada lembaga dan organisasi. Jadi sangat penting ya Bu, manfaatnya media pada suatu instansi. Menurut Bu Weni nih, seberapa penting Bu untuk kami di instansi ini mengaktifkan media sosial yang kami punya? Oke, penting sekali ya, karena memang saluran terkini bagi sebuah instansi atau organisasi itu melalui media sosial ya. Dia boleh dibilang sebagai pintu dulu pintu awal untuk menyampaikan informasi. Tapi yang nggak boleh lupa adalah bagaimana kemudian instansi tersebut bisa bekerja sama dengan media yang mainstream, boleh dibilang seperti itu, media sesungguhnya lah. Jadi ini sebagai permukaannya untuk kemudian masyarakat itu mencari tahu tentang keberadaan balai karantina tersebut. Oke, kalau mau bicara lebih lanjut banyak banget ya yang mau digali dari Bu Weni ini, termasuk kehidupan pribadinya Bu. Saya dengar-dengar juga Ibu punya anak yang lagi kuliah di luar negeri ya Bu. Iya, itu punya 2 anak Ibu. Iya. Jadi anak kami 2. Yang pertama itu Faiza Ufaira Yusuf. Dia PNS di BKN Trek 7 sekarang di Jakabaring. Dia sekarang sedang kuliah S2 di Columbia University atas program dari Kemenkeu kan itu ya, LPDP, mendapatkan beasiswa dari LPDP. Dan insya Allah akan diwisuda pada bulan Mei 2024 seperti itu. Oke. Bu Weni, ini kan kita di podcast nih kalau mau lama-lama bisa 1 jam nih kayaknya. Benar. Nggak ada selesainya. Nanti penontonnya jangan bosan ya dengerin Bu Weni untuk menutup
podcast kita pada siang hari ini, Bu, boleh nggak sih, kan saya melihat Ibu ini sebagai wanita karir ya Bu ya, yang terbilang punya waktu yang sedikit ini untuk keluarga. Boleh nggak sih Bu dikasih sedikit apa sih Bu ya? Apa sih Bu? Motivasi atau gimana ya Bu? Susah jelasinnya. Untuk kami yang ada wanita karir punya anak kecil, gimana cara mendidik anak yang baik. Selain menekuni profesi ibu sebagai wartawan yang kita tahu cukup banyak menguras waktu juga ya Bu ya. Oke. Boleh dibagi sedikit Bu? Oke. Kalau ditanya nih jujur ya, apa sih tipsnya, saya juga nggak tahu ya. Memformulasikannya dalam sebuah kalimat tips itu saya sesungguhnya nggak tahu. Tapi mungkin gini ya. Pertama tuh sama suami harus kompak. Kompak dalam menjaga anak. Ya, menjaga anak. Dan yang penting adalah menyamakan sama-sama satu frekuensi dalam mendidik anak ya, saling melengkapi ya, dan keputusan akhir itu harus sama. Ya, jangan sampai kemudian ibu bilang A, bapak bilang B. Ya, jadi kalau di kami keputusan besar itu ada pada suami ya. Tetapi tentu setelah mendengar masukan dari saya gitu. Kalau gini Mbak, kalau ke sayanya nggak setuju nggak bisa juga, nggak bisa juga. Karena kan Bu, di podcast ini kan pemirsanya bukan cuma dari pengguna jasanya karantina, teman-teman karantina dari Indonesia yang dari daerah lain gitu Bu. Karena kan masyarakat luar nih banyak juga yang menonton podcastnya Karantina Palembang. Dan kami ini masih harus banyak belajar nih sama Bu Weni. Dan juga suatu kehormatan bagi kami Karantina Palembang bisa menghadirkan Bu Weni di tengah-tengah kami untuk menggali dan belajar informasi mengenai media, peran media pada suatu organisasi. Oke Bu Weni, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu nanti bisa kami undang lagi bersama kami di sini untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat lainnya. Dengan senang hati. Iya, dengan senang hati. Oke Bu, saya tutup podcast pada siang hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.